Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan salah satu di antara sekian banyak rumah Allah atau masjid adalah Masjid Nurul Jadid yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahi barokah. Amin. Dan juga berkumpulnya kita dalam rangka menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta atas keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, yaitu mereka para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan juga semoga terlimpah curahkan pula atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur dengan hati meyakini bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagaimana disunahkan setiap kali kita bangun tidur di pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diawali dengan alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan dunia ini dari panjangnya tidur malam kita. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup di dunia ini, hendaknya apa? Hendaknya bersyukur dengan cara yang ketiga, yaitu memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadikan waktu yang kita lalui itu bernilai ibadah. Walaupun aktivitas dunia, tetapi kita jadikan aktivitas dunia itu bernilai ibadah. Aktivitas dunia itu kita laksanakan berdasarkan tuntunan Quran dan Sunnah. Maka apabila aktivitas dunia itu kita jalankan sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya berdasarkan Quran dan Sunnah, maka aktivitas dunia tersebut akan bernilai ibadah dan akan ada pahalanya. Karena untuk itulah kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Artinya segala aktivitas apapun kita di muka bumi ini,
aktivitas apa yang kita lakukan di masa hidup kita ini harus bernilai ibadah. Dan inilah cara bersyukur yang paling susah, dan inilah sejatinya rasa syukur, yaitu memaksimalkan atau memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian Ahad pagi ini kita akan membahas tentang qanaah dan kesederhanaan. Sekaligus nanti kita akan membuka kitab Syarah Syama'il, bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW sebagai contoh, sebagai teladan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasulullah SAW itu teladan kebaikan. Nah, di antara sekian banyak teladan, salah satunya adalah teladan kesederhanaan, teladan qanaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah itu sederhananya adalah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berapapun itu, berapapun yang Allah berikan kepada kita, maka dengan itulah kita merasa cukup. Kalau sudah kita ini merasa cukup, maka kita akan bisa menjadi hamba yang bersyukur karena merasa cukup. Yang sehingga berapapun yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita mensyukuri dan merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, pembahasan tentang bab qanaah dan kesederhanaan, Allah Subhanahu wa taala mengawali dalam firman-Nya surah Hud ayat ke-6. Surah Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizki. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dialah Allah yang menjamin rizki makhluk-makhluknya, baik di daratan maupun di lautan. Mujahid berkata, rizki apapun yang datang kepada binatang ternak, maka faminallah, itu semua asalnya atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga dua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini bahwa rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perantaraannya banyak. Seorang bayi yang ada dalam kandungan itu sudah ada rizkinya, sehingga dia bisa mendapatkan makanan atau nutrisi dari dalam perut ibundanya. Padahal bayi itu belum bisa ngapa-ngapain, dia masih berada di dalam perut. Tapi walaupun berada di dalam perut, bayi itu sudah punya rizki. Anak itu punya rizki, perantaraannya adalah ibunya. Ibunya bisa makan, ibunya bisa minum, kemudian makan dan minumnya si ibunda tadi juga dibagi ke anak yang berada di dalam kandungan.
Nah, ibunda yang bisa makan, yang bisa minum, itu kan rizki ibundanya. Perantaraannya lewat suaminya. Perantaraannya lewat suaminya. Karena suami kerja, akhirnya dapat penghasilan, penghasilannya untuk beli makan dan beli minum. Jadi rizki ibundanya itu lewat perantaraan suaminya. Nanti rizki yang didapat oleh suaminya lewat perantaraan pekerjaannya. Terus seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa rizki itu adalah faminallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi perantaraan rizki itu bisa nyampe ke kita itu banyak perantaraannya, banyak wasilahnya. Tetapi intinya bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa setiap makhluk, bahkan binatang melata pun, binatang yang kecil sekalipun, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal binatang adalah sesuatu yang kecil, binatang tidak berakal, dan binatang tidak seperti manusia yang dia punya potensi, punya bakat, bisa kerja, dia punya akal, ya. Kalau binatang saja Allah jamin rizkinya, bagaimana dengan manusia? Pastilah Allah juga jamin rizkinya. Bahkan tadi bayi yang berada di dalam perut pun Allah sudah jamin rizkinya. Ada rizkinya walaupun belum bisa kerja, belum bisa aktivitas, tapi Allah jamin rizkinya. Maka jangan sampai kemudian kita itu terlalu takut dengan rizkinya Allah, gitu loh. Kan banyak orang takut keluar dari pekerjaan yang haram. Ngapain takut? Dia mengira bahwa nanti kalau keluar dari pekerjaan yang haram itu nggak dapat rizki. Oh, salah. Padahal rizki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya bayi yang ada di dalam kandungan tadi, nyatanya adalah hewan yang melata, bisa hidup, Allah jamin rizkinya. Yang menjadi pemutus rizki itu adalah kematian. Kalau sudah ajal berarti memang sudah habis rizkinya. Selama masih hidup maka tetap akan ada saja rizkinya. Maka orang-orang yang dia mungkin pekerja di pekerja riba, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia enggan untuk keluar karena takut tentang rizki, padahal Allah sudah jamin rizkinya. Atau yang kedua, eman-eman, Ustaz, saya gajinya sudah tinggi, yang sehingga nanti kalau keluar nyari pekerjaan lain, dia harus mulai merintis dari nol. Mungkin gajinya tidak seberapa dengan yang saya tempati kerja sekarang. Lah ini yang kita harus pahami jamaah. Buat apa rizki banyak tetapi haram? Mending rizkinya atau mending penghasilannya tidak terlalu banyak tapi cukupan, dan di situ ada barokah, halalan thayyib. Karena terkait dengan harta, Allah Subhanahu wa taala akan tanya dua hal. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan harta, pertanyaannya dua. Harta itu didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa? Maka rugilah orang-orang yang di dunia ini mencari rezeki dengan cara yang haram. Orang kerja tapi kerjaannya haram. Kenapa? Karena akan dimintai, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya itu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang haram pasti akan memberikan efek yang negatif. Harta yang haram pasti akan memberikan dampak yang buruk
bagi dirinya, keluarganya, dan fasilitas yang dia punya, termasuk rumahnya, motornya, dan sebagainya. Maka buat apa pekerjaan dengan hasil atau dengan gaji yang tinggi tetapi haram? Penghasilannya gede tetapi haram, sudah jelas tidak barokah, nanti hisabnya jadi berat dan bahkan akan memberikan dampak buruk atau efek negatif di kehidupan dunianya untuk dirinya, keluarganya, dan fasilitas yang dia punya. Mending penghasilannya cukup tetapi dipastikan itu halal. Yang dengan halal itu maka hartanya barokah. Yang karena hartanya barokah maka akan bisa merantasi kebutuhan-kebutuhan kita, bisa mencukupi, dan bahkan bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solihah. Akan bisa memberikan kebahagiaan. Makanya para salafus soleh terdahulu, para salafus soleh, mereka sangat menjaga yang namanya harta. Ada yang mereka jual madu. Kalau dulu jual madu itu ditaruhnya di gentong-gentong itu, banyak stok madunya. Pernah suatu ketika madunya itu, gentongnya itu, gentong yang berisi madu, ada tikus di situ, Pak. Jadi tikusnya masuk nggak bisa keluar, akhirnya tikusnya mati di situ. Maka kemudian oleh salaf ini, salafus saleh ini membuang semua madu segentongnya, Pak. Madu yang segentong itu semua dibuang ke sungai. Maka orang yang melihat itu kemudian bertanya, apa nggak rugi kamu buang madu segentong itu? Kenapa madunya kamu buang? Maka para salafus soleh ini, orang soleh ini menjawab, karena ada tikus yang masuk ke dalam gentong tidak bisa keluar. Orang ini kemudian mengatakan, apa enggak tikusnya saja diciduk, ya? Tikusnya saja diciduk, kemudian dibuang, sisanya tetap dijual. Maka kemudian yang orang soleh ini, dia berusaha untuk, kenapa membuang madu semuanya? Untuk apa? Untuk menjaga kehalalannya itu, untuk menjaga kehalalannya harta, untuk menjaga kehalalannya madu yang dia jual itu. Dia pengen berhati-hati, jangan sampai madu yang saya jual ini sedikit pun ada unsur haram. Makanya bukan diciduk kemudian dibuang tikusnya, tetapi dibuang madu segentong itu. Kemudian kita juga kenal ketika masa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab itu punya kebiasaan belusuan. Jadi setiap malam, bedanya belusuannya Umar bin Khattab dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Kalau pemimpin sekarang belusukannya siang hari supaya terekspos, banyak wartawan yang liput, nanti diwawancarai, nanti foto bareng, gitu kan. Tapi kalau Umar bin Khattab belusukannya malam hari, malah supaya biar nggak ada orang yang tahu. Inilah pemimpin yang Masya Allah, pemimpin sejati seperti ini. Bukan pencitraan, tetapi memang malam hari supaya nggak ada yang tahu. Keikhlasan pemimpin itu, Masya Allah. Malam-malam hari belusuan, jalan-jalan, sampailah di suatu rumah yang di dalamnya terdapat percakapan antara seorang putri dan ibunya. Putrinya ini penjual susu.
Ibunya mengatakan, kedengeran oleh Umar bin Khattab, dulu kan rumah zaman dulu bukan seperti sekarang ini Pak, tembok-tembok yang tebel-tebel ya kan, bahkan mungkin di depan rumahnya sekian meter masih ada gerbang yang tinggi itu. Rumah zaman dulu ya sekedarnya, artinya suara yang ada di dalam itu bisa kedengaran yang di luar. Maka Umar bin Khattab kala itu di luar rumah mendengarkan percakapan yang ada di dalam rumah itu antara seorang putri penjual susu dan ibunya. Ibunya mengatakan, "Nak, campur susumu dengan air." Supaya apa? Supaya dapat untungnya banyak ya, supaya dapat untungnya banyak. Maka kata si putri, kata Umar bin Khattab, tidak boleh mencampur susu dengan air. Kata ibunya, halah Umar bin Khattab kan nggak tahu. Kata putrinya, jawab putrinya, oh walaupun Umar bin Khattab nggak tahu, Tuhannya Umar tahu, yaitu Allah. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Nah, Umar bin Khattab yang mendengar percakapan yang menarik ya, jawaban yang menarik dari seorang putri tadi, Masya Allah. Inilah orang yang merasa senantiasa bersama Allah, senantiasa dilihat oleh Allah, senantiasa diawasi oleh Allah, itu mau buat maksiat malu, nggak tekan hatinya. Allah Umar nggak tahu loh, kalau Umar nggak tahu, Tuhannya Umar tahu, gitu, Masya Allah. Yang sehingga dia tetap takut melakukan kemaksiatan dengan apa? Dengan mencampur susu dengan air. Maka Umar menandai rumah itu, pulang ke rumah, membangunkan anak-anaknya, kemudian mengatakan, ayo siapa yang siap rabi, siapa yang siap nikah, itu ada calon yang Masya Allah. Akhirnya kemudian singkat cerita ada anaknya yang siap nikah, langsung besoknya proses dan menikah dengan putri yang penjual susu tadi Pak. Bayangkan, anak khalifah loh ini. Khalifah itu beda dengan presiden. Kalau presiden dia hanya memimpin satu negara. Kalau dulu mimpin satu negara itu namanya gubernur. Khalifah itu memimpin seluruh negara yang berhasil dikuasai muslimin. Jadi khalifah memimpin seluruh negara-negara yang dikuasai muslimin. Kalau memimpin satu negara namanya gubernur dulu. Kalau sekarang beda, satu negara itu ya presiden. Artinya khalifah itu di atasnya presiden. Lah ini Umar bin Khattab menikahkan anaknya, ya kan? Anak khalifah nikah dengan penjual susu. Kira-kira kita bisa temukan enggak ini ya pemimpin sekarang nih Mas? Anak presiden dinikahkan dengan penjual susu yang ada di pinggir-pinggir, susu yang iter-iteran gitu ya. Susah ya ditemukan ya, paling ya nikahnya ya minimal dengan pengusaha batu bara ini ya, atau mungkin pengusaha Masya Allah korporasi yang besar gitu. Tapi Umar bin Khattab bukan masalah pekerjaannya, tapi masalah kesolehannya itu. Masalah kesolehannya itu yang susah dicari itu. Maka kemudian diproses dan akhirnya menikah. Apa yang terjadi? Dari pernikahan itulah nantinya akan terlahir seorang pemimpin besar yang hanya memimpin 2 tahun tetapi sudah bisa mensejahterakan masyarakatnya, sudah bisa mengkayakan masyarakatnya. Ia adalah Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, dari harta yang halal, berawal dari harta yang halal, berawal dari orang yang tak takut dengan rizki. Kan tadi dicampur air supaya labanya banyak kan, supaya dapatnya banyak kan, tapi nggak mau. Buat apa banyak tapi haram? Yang halal-halal saja, yang halal banyak, ngapain yang haram? Coba jamaah bayangkan,
Atau coba menghitung-hitung, sebetulnya kita di dunia itu banyak yang halal atau banyak yang haram? Coba dihitung-hitung. Hewan yang haram dengan hewan yang halal itu banyak yang halal atau yang haram? Banyak yang halal. Ngapain makan yang haram? Wong yang halal banyak. Pekerjaan yang halal sama pekerjaan yang haram banyak yang halal, Pak. Ngapain pekerjaan yang haram? Cuman kan kadang orang itu berpikirnya sempit, nyari yang halal susah. Loh, di mana susahnya? Wong banyak yang halal kok nyari yang halal susah. Itu sebetulnya hanya alasan berdalih, padahal intinya dia tidak mampu meninggalkan yang haram. Enggan meninggalkan yang haram bisa jadi karena memang hasilnya sudah banyak. Tapi si putri tadi Masya Allah tidak khawatir dia dengan rizki, yang penting halal, itu yang akan bisa mendatangkan barokah. Betul Pak, barokah. Buktinya adalah dari pernikahan itulah nantilah terlahir Umar bin Abdul Aziz yang memimpin kurang lebih 2 tahun tetapi sudah bisa mensejahterakan masyarakatnya. 2 tahun negara nggak punya utang bisa melunasi utangnya dalam waktu 2 tahun. Ada pemimpin yang seperti itu sekarang, malah makin ganti pemimpin makin utangnya banyak. Bayi lahir ceprot itu sudah menanggung hutang negara ya. Saking banyaknya utang negara. Tapi Umar bin Abdul Aziz Masya Allah, karena keberkahan yang berawal dari harta yang halal bisa menjadi pemimpin yang besar, pemimpin yang fenomenal, pemimpin yang hanya dalam waktu 2 tahun sudah bisa mensejahterakan masyarakatnya, mengkayakan masyarakatnya, sampai pada masanya Umar bin Khattab Baitul Mal bingung siapa yang mau nerima zakat karena sudah sugih semuanya. Zakatnya mau dikemanakan ini? Orang sudah kaya semua, zakatnya makin banyak, makin melimpah, tapi nggak ada orang yang menerima zakat. Saking kayanya, Masya Allah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harta akan ditanya 2. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta didapat dari sumber yang halal atau yang haram, dan dibelanjakan untuk yang halal atau untuk yang haram. Karena ada pemasukannya halal, pengeluarannya haram. Pemasukannya dari kerja mungkin dagang susu atau mungkin dagang herbal atau mungkin dagang apalah. Tapi untuk pengeluaran yang haram apa? Untuk judi. Untuk kemudian jajan. Jajan di sini dalam tanda kutip ya. Jajan wanita malam. Atau mungkin untuk selingkuh ya. Sumbernya halal tapi keluarnya haram, itu juga nanti akan dihisab oleh Allah. Atau sebaliknya ada yang pemasukannya haram tapi keluarnya halal, menjual sesuatu yang haram tetapi untuk menafkahi keluarga. Nafkah keluarga itu kan halal, tapi yang jadi masalah sumbernya haram. Ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling bagus itu sumbernya halal, dikeluarkan juga untuk keperluan yang halal. Nah kalau kita sudah tahu konsepnya ini, bahwa harta itu akan dihisab dan Allah sudah jamin rizki kita, rizki tidak akan tertukar dan rizki tidak akan melesat. Jatahnya rizki kita itu juga mesti nyampe ke kita Pak, nggak mungkin ya, nggak mungkin rizki itu tertukar, nggak mungkin. Rizki melesat ke orang lain itu nggak mungkin. Kalau rizkinya kita ya pasti akan nyampe kepada kita, dan rizki itu sudah dijamin. Kalau sudah tahu konsep ini maka mudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang haram, itu mudah sekali. Toh rizki itu sudah dijamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Allah yang kasih rizki, Rabbul Alamin, itulah yang dimaksud dengan setiap kali kita membacakan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang dimaksud Rabb itu adalah Allah yang menciptakan. Yang namanya menciptakan itu dari yang gak ada jadi ada. Kemudian yang kedua, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang mengawasi, Allah yang memelihara, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu yang dimaksud Rabbul Alamin. Yang ngasih rizki itu Allah. Allah nggak butuh kita ngasih ke Allah, nggak. Allah yang ngasih ke kita. Lah rizki yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah kewajiban atau tugas kita di dunia ini. Allah perintahkan ibadah, tapi juga Allah kasih dia fasilitas. Allah beri dia rizki, Allah beri dia nikmat. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama adalah tentang konsep rizki, ya, tentang konsep rizki. Dan kemudian rizki berapapun yang Allah berikan kepada kita, cukuplah dengan itu. Maka kita akan bahagia dan mudah menjadi hamba yang bersyukur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Muttafaqun alaih. Bukankah kekayaan itu karena banyaknya harta? Tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kaya hati. Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini dalam penjelasannya disampaikan bahwa kekayaan hakiki itu bukan dengan banyaknya harta yang disertai dengan kerakusan. Rakus itu berarti senantiasa merasa kurang. Rakus itu merasa kurang. Karena merasa kurang, pengen dapatnya banyak, pengen dapatnya lebih. Orang-orang yang rakus ini biasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Jadi kekayaan yang hakiki itu bukan dengan banyaknya harta yang disertai dengan kerakusan, tetapi kekayaan sejati adalah orang yang merasa cukup dan bersikap qanaah dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kekayaan yang dipuji adalah kekayaan jiwa, karena ia akan mencegah dari dorongan rasa tamak sehingga menjadi mulia. Orang qanaah itu akan menjadikan dia mulia, terhindar dari rakus, terhindar dari tamak. Karena orang yang rakus, orang yang tamak selalu merasa kurang. Kemudian dengan itulah terkadang atau biasanya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Seorang penyair mengatakan, barang siapa menghabiskan semua waktunya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka itulah kemiskinan yang sebenarnya. Mengumpulkan harta, tapi mengumpulkan harta karena takut miskin. Nah, itulah kemiskinan yang sebenarnya. Sebagian orang bijak juga mengatakan, kami rela dengan pemberian Allah yang maha perkasa kepada kami.
Kami memiliki ilmu sedangkan orang jahil mempunyai harta. Harta akan habis sekejap lagi, sementara ilmu adalah perbendaharaan yang takkan lenyap. Kemudian Wa'an Abdillah bin Umar, Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Rawahu Muslim. Beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rizki yang berkecukupan, dan Allah membuatnya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Beruntunglah orang yang masuk Islam, Allah berikan rizki dan kemudian dia merasa cukup terhadap rizki yang Allah berikan. Dia terhindar dari rasa rakus, terhindar dari tamak, karena itu yang biasanya akan menghalalkan segala cara. Maka bersyukur jamaah. Rasulullah sudah menyampaikan konsep supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur dalam hal dunia, undur man huwa asfala minka. Supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur dalam kehidupan dunia, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu. Punya mobil yang tidak bagus, ya mobil yang hanya sekedar kalau orang bahasakan gerobak gitu. Bersyukur dengan itu, karena banyak orang yang nggak punya mobil, mereka masih punya sepeda motor padahal anaknya banyak. Jadi kalau mau dolan atau mau kemana itu udah motor itu full. Depan anaknya satu, terus dia belakangnya dia lagi ada anaknya lagi, belakangnya ada istrinya lagi, kadang anaknya dua, untul-untulan itu satu motor itu bisa 4-5 orang naik. Masih kurang anaknya taruh di bronjong gitu kan, biar muat banyak loh. Karena nggak punya mobil, punyanya ya motor itu. Itu kalau motornya bisa sambat itu, kaboten motornya. Ya, kan? Bersyukur yang punya mobil walaupun ya hanya sekedar bahasanya gerobak tadi. Banyak orang yang tidak punya mobil, punyanya cuma motor padahal anaknya banyak. Yang punya motor ya bersyukur, masih banyak orang yang ya nggak punya motor, punyanya sepeda, punyanya GL Pro, genjot langsung protol itu. Punyanya cuma sepeda, kemana-mana nyepeda, masya Allah. Nggak punya motor, bersyukurlah yang punya motor. Punyanya cuma sepeda, bersyukur. Banyak orang yang cuma bisa jalan kaki, nggak punya sepeda, sepeda pun nggak punya, hanya jalan kaki kesana kemari, atau mungkin nunut tonggoni, pinjem tonggoni. Bersyukurlah bagi yang punya sepeda. Bagi yang hanya bisa jalan, bersyukurlah ada orang yang kakinya cuma satu. Kita alhamdulillah kakinya lengkap 2. Ada yang kakinya 3, oh enggak ada, lengkap 2 kakinya. Ada orang yang kakinya cuma satu, yang sehingga kemana-mana harus pakai tongkat atau pakai teken. Punya kaki cuma satu, alhamdulillah disyukuri. Banyak orang yang nggak bisa jalan, yang sehingga kemana-mana pakai kursi roda, harus dituntun sama orang. Yang nggak punya kaki karena nggak bisa jalan, atau mungkin karena buntung, yang sehingga hanya pakai kursi roda, bersyukur masih banyak orang yang lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ada di atas tempat tidur. Jangankan kok kemana-mana ya, oh dia buang air ya di tempat, ya, pakai alat itu. Maka dalam hal dunia, kalau kita senantiasa bisa melihat yang ada di bawah kita, undur man huwa asfala minka, itu enak, kita akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Kalau dalam hal dunia kok kita ndanga, wah itu repot. Ya. Ibu-ibu kumpul sama orang banyak, temennya orang-orang kaya, kosmetiknya larang-larang. Akhirnya Mary kosmetiknya koncone, pulang langsung minta ke suami, minta kosmetiknya mahal,
padahal biasanya harus pakai tepung itu aja. Berat kayak gitu tuh, ya berat. Kalau dalam hal dunia kalau kita ndangak berat. Akhirnya apa? Karena dalam hal dunia dia ndangak, lihatnya ke atas, lihatnya orang yang mampu-mampu, maka biasanya yang terjadi adalah orang itu memaksakan diri untuk meniru orang yang di atasnya padahal dia nggak mampu. Yang sehingga apa? Dia ambil kreditan, tutup lubang gali lubang, bayar kreditan pakai utang. Nggak mampu soalnya. Apalagi kreditannya riba, malah repot. Wes berat dia nggak mampu, tambah dosa riba, kacau itu. Sudahlah, hidup semampu kita saja. Ingat, pujian orang, cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Ngapain kita harus mengikuti perkataan orang melu ngangsor? Iya kan? Ngapain repot dengan kata-kata orang? Alah motormu elek, biarin aja. Daripada kita ngambil motor baru malah kita yang nyicil, wong sing ngeloke tadi ora melu ngangsur gimana? Ngapain kita ngikuti omongan orang itu? Sudah cukup lah. Jangan hidup itu pakai topeng, semampu kita saja. Mampunya ini ya ini aja. Mampunya ini ya ini. Makan mungkin satu hari lauknya mungkin seadanya cuma tempe sama telur, ya nggak apa-apa, disyukuri. Ibu-ibu dulu makannya apa Bu? Cuman campur garam ya Bu ya. Oh, ibu-ibu ngalemi itu, bapak-bapak ngalemi itu. Dulu makannya cuma sama garam gitu ya Pak ya. Mungkin sama kecap itu, alhamdulillah. Bersyukur, banyak orang yang susah loh makan. Ada orang yang satu hari nggak makan. Ada orang yang berharap uluran tangan orang lain di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau nggak ada orang yang ngasih, dia nggak bisa makan. Alhamdulillah kita sudah tinggal di rumah mungkin walaupun kontrak. Banyak orang di luar sana nggak punya rumah, nunutnya di emperan-emperan kos, di emperan-emperan toko. Kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Alhamdulillah walaupun kita kontrak tapi bisa tempat untuk berteduh. Disyukuri apa adanya aja. Hidup apa adanya. Simple life, simple problem. Hidup kita sederhana, maka sederhana pula kita masalahnya. Yang membuat hidup itu terasa berat, kenapa? Karena kita itu kalau dalam rumus fisika kan ada gaya itu berbanding dengan tekanan. Orang itu kalau makin banyak gaya, makin banyak tekanannya. Makanya nggak usah kakek gaya itu. Hidup seadanya, semampunya. Itu masya Allah bahagia sekali kita. Ya, bahagia sekali. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan bab qanaah. Supaya kita mampu merasa cukup dengan pemberian Allah dan supaya kita mampu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, terutama dalam hal dunia, undur man huwa asfala minka. Maka kita lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Makin banyak kita melihat orang-orang yang di bawah kita, masya Allah makin kita bersyukur. Maka jamaah, kalau mau ngajak anak tamasya, kalau mau ngajak anak piknik, itu jangan hanya dibawa ke mall, jangan hanya dibawa shopping, ya, ke Indomaret, macam-macam. Jangan dibawa ke sana. Kadangkala kita perlu mengajak anak-anak untuk apa? Main ke panti asuhan, main ke panti jompo. Supaya apa? Supaya anak kita terbiasa melihat orang-orang yang di bawah kita, yang sehingga anak-anak itu akan terbiasa hidup sederhana dan mensyukuri apa yang dia punya. Tasnya, sepatunya, ya, tidak sebagus teman-temannya, nggak apa-apa. Itu banyak orang yang nggak punya tas, nggak punya sepatu. Sepedanya biasa, nggak sebagus teman-temannya, nggak apa-apa. Itu banyak orang yang sepedanya juga lebih jauh biasa di bawah dia. Itu membiasakan anak tadi Pak, qanaah dan bersyukur. Sering diajak ke panti asuhan, sering diajak kemudian ke panti-panti jompo supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus itu dibawalah anak-anak ke sana untuk melatih atau mengasah qanaah dan rasa syukur. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
Bab selanjutnya adalah tentang bab kesederhanaan, ya, tentang bab kesederhanaan. Ternyata yang mahal itu bukan kebutuhan hidup. Kalau panjenengan itu kalau makan, untuk bisa makan dan untuk bisa kenyang itu apakah harus mahal toh, Bu? Enggak juga kan? Untuk bisa kenyang, untuk bisa makan, apakah dengan lauk yang mahal harus? Enggak. Sederhana saja. Ya. Sederhana. Makan itu yang penting kenyang. Makanya kalau orang-orang dulu mengatakan makan itu ya lawe luwe, lapar. Asalkan dia lapar, apapun jadi enak. Nggih, Bang, nggih. Asalkan lapar. Makanya Rasulullah sudah kasih konsep ketika makan. Konsep makan dalam Islam, makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu konsepnya. Karena kalau orang itu sudah lapar, apalagi sampai dredeg gitu ya, terus keringet adem, krim anyep gitu, udah itu hanya nasi aja masuk itu, kenyang itu, alhamdulillah. Gak akan kepikiran nyari lauk-lauk yang mahal. Kalau sudah betul-betul dia kelaparan, nasi masuk itu. Merasa enak. Kenapa? Karena lapar. Kemudian Rasulullah dalam hal makanan juga memberikan konsep tadi ya, satu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian yang kedua, makan itu hanya sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggung, untuk bisa berdiri dia melaksanakan sholat. Artinya apa? Makan gak usah terlalu banyak. Kalau kebanyakan makan malah bahaya. Akan banyak mengundang keburukan dan penyakit, bisa sampai obesitas ya. Kemudian konsep yang ketiga, makan itu kalau tidak kuat hanya sekedar menegakkan tulang punggung. Kalau hanya sekedar bisa berdiri menegakkan tulang punggung itu kan sebetulnya makannya sedikit sekali bisa. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, Rasulullah kasih alternatif yang terakhir, wasulukun li ta'amin, sepertiganya untuk makan, wasulukun li syarabhi, sepertiganya untuk minum, wasulukun li nafasi, sepertiganya untuk nafas. Inilah konsep makan dalam Islam yang menyehatkan ya, satu, makan ketika lapar aja, berhenti sebelum kenyang, jangan sampai kekenyangan. Yang kedua, makan itu sebetulnya hanya untuk menegakkan tulang punggung, yang sehingga dengan itu makan sedikit aja cukup. Tapi kalau nggak bisa makan dikit ya sudah, sepertiga untuk makan, isi perut ini, lambung ini, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk nafas. Jangan lambung ini dipenuhi dengan makanan, besesek nanti jadinya ya. Sholat, sujud, nggak bangun-bangun ngantuk soalnya. Kenapa? Penuh dengan makanan ya. Wayah sholat ngantuk, apalagi sholat taraweh, puasa seharian, begitu adzan buka puasa langsung balas dendam, es buah, es kopior, es macam-macam, nasi apa, lauk apa, semua dimakan penuh, isi lambung dengan makanan. Begitu sholat taraweh ngantuk. Maka inilah konsep makan dalam Islam, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan kemudian sepertiganya untuk nafas. Maka hidup yang sederhana saja ya, semampunya saja, tidak usah terlalu. Yang mahal itu kan gaya hidup ya. Sebetulnya kalau hanya sekedar hidup itu murah, sekedar makan tuh murah. Yang mahal itu gaya hidup. Maksudnya bagaimana? Oh, kalau makan maunya di resto sana, kalau makan maunya di resto sana, tiap hari keluarganya kuliner, pindah dari resto satu ke resto yang lainnya, mahal. Oh, kalau beli sesuatu harus branded. Kalau hanya sekedar tas kan fungsinya untuk apa sih? Supaya kita bisa narok-narok barang kan? Apakah harus dengan sesuatu yang mahal? Enggak juga. Apakah harus dengan sesuatu yang branded? Enggak juga. Baju fungsinya untuk nutup aurat, apakah harus dengan sesuatu yang branded? Enggak juga. Maka sebetulnya yang mahal itu gaya hidup. Kalau hanya sekedar hidup murah insya Allah.
Tapi kalau sudah berbicara gaya hidup, ini repot. Apalagi kalau sudah kumpulannya dengan orang-orang kaya, padahal dia orang yang tidak terlalu kaya, ini repot banget. Ya. Yang repot siapa? Suaminya, ditagih terus. Pak, nanti sore mau kumpulan di resto ini, resto, waduh, resto terus gitu. Akhirnya istrinya makan enak, suaminya di rumah ngenes, makanya karak tok karo nasi. Habis uangnya buat jajan istrinya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka sederhana. Nah, sederhana ini, masya Allah, kalau kita melihat kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kita akan melihat sebagai materi penutup bagaimana kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Inilah doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, rizkikanlah kut kepada keluarga Muhammad. Apa yang dimaksud dengan al-kut? Al-kut itu adalah makanan sederhana yang mana ia lebih berfungsi sebagai pengganjal perut agar cepat kenyang, namun cukup memenuhi gizi. Demikianlah cerminan kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Qutaibah bercerita kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai bercerita kepada kami dari Malik bin Dinar, ia berkata, Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubsin qattun wala lahmin illa ala dhafaf. Rasulullah itu tidak pernah merasa sekalipun kenyang. Ya, Rasulullah itu tidak pernah sekalipun merasa kenyang karena makan roti atau daging, kecuali kalau Rasulullah itu diundang makan bersama. Tapi kalau dalam keluarganya, Rasulullah tidak pernah perut ini merasa kenyang dengan makan roti dan daging. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, ia berkata, Abul Ahwas bercerita kepada kami dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, ya, Sami'tu Nu'man bin Bashirin yaqul, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ini sindiran buat kita. Bukankah sekarang kalian bisa makan minum sesuka hati? Mau makan apa bisa, mau minum apa bisa. Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnan. Sungguh aku dulu ya telah melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai persediaan bahan makanan pokok sekalipun kurma berkualitas buruk untuk mengganjal perutnya. Ini kesederhanaan Rasulullah. Apakah Rasulullah nggak punya duit? Punya. Yang jadi masalah, yang harus diopeni Rasulullah banyak. Di antaranya adalah ahlu sufah. Para sahabat yang miskin nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah, itu mereka tinggalnya, tidurnya di Masjid Nabawi bagian belakang. Mereka disebutnya ahlu sufah. Lah yang ngopeni mereka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nanti para sahabat ketika mau datang ke masjid, biasanya mereka bawa nenteng makanan kemudian diberikan kepada ahlu sufah. Ngopeni para sahabat yang miskin yang tinggal tidurnya di masjid. Yang jadi masalah sekarang masjid gak boleh buat tidur. Ya. Bahkan Fatimah itu istrinya Ali, Fatimah itu putrinya Rasulullah. Itu pernah suatu ketika rembukan sama Ali. Itu bapakmu Rasulullah mendapatkan ghanimah. Cobalah kamu minta ke Rasulullah supaya dibelikan budak untuk membantu pekerjaan rumah tangga Ali dan Fatimah. Nah, datanglah Fatimah ke Rasulullah minta budak, bapak atau abi atau abadi.
Mbok saya dibelikan budak untuk membantu pekerjaan rumah. Tapi apa kata Rasulullah? Bahasa sederhananya. Kalau aku membelikanmu budak, lantas siapa yang ngopeni ahlu sufah? Siapa yang akan ngopeni orang-orang miskin itu? Jangankan ke budak, mereka rumah aja nggak punya, makan aja susah. Artinya bahwa permintaan Fatimah itu ditolak. Malah Rasulullah mengajarkan wirid, mengajarkan doa kepada mereka. Ditolak permintaannya Fatimah. Kenapa? Rasulullah punya uang, punya. Rasulullah itu dari beberapa sumber pendapatan ada Rasulullah. Rasulullah itu dapat harta ghanimah, Rasulullah dapat faid, Rasulullah dapat hadiah. Itu sumber hartanya Rasulullah. Tetapi yang jadi masalah, yang harus diopeni sama Rasulullah juga banyak. Yang sehingga apa? Rasulullah itu ya sederhana saja hidupnya. Yang karena sederhana itulah yang sehingga hartanya Rasulullah bisa untuk manfaat orang banyak. Ya. Apalagi sepeninggal Khadijah. Kalau Khadijah orang yang kaya raya, tapi sepeninggal Khadijah ya harus mandiri semuanya. Itulah sumber pendapatan Rasulullah. Ada banyak, tetapi tadi Rasulullah juga ngopeni orang banyak. Nah, kemudian riwayat yang selanjutnya, ini perkataan Aisyah radhiyallahu anha, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma'u. Dahulu dapur kami, kata Aisyah, ini seorang istri sedang bercerita. Dahulu dapur kami, keluarganya Rasulullah, pernah tidak menyala selama sebulan penuh. Kami hanya makan kurma dan minum air putih. Baik, ini kesederhanaan Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah nyoba? Gak usah masak, sebulan lamanya hanya makan kurma sama minum air. Itu kalau pengen merasakan apa yang dirasakan Rasulullah, mang jenengan coba. Apa yang terjadi? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, selama sebulan kita hanya makan kurma dan minum air putih. Apa kata Aisyah? Badan kami serasa terbakar, karena kurma itu panas. Sehari pagi, siang, sore, malam makannya cuma kurma, minumnya cuma air putih. Alhamdulillah kita pagi bisa ngopi, ya kan? Siang nanti es buah, malamnya nanti teh hangat. Rasulullah selama 1 bulan penuh cuma makan kurma, minum air putih. Selama sebulan penuh. Inilah kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah suatu ketika para sahabat ketika persiapan perang Ahzab, itu para sahabat kelaparan, saking kelaparannya harus mengganjal perutnya dengan batu. Para sahabat mengganjal perutnya dengan 1 batu. Mereka sambat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sangat lapar. Ini lihat perut kami, kami ganjel batu. 1 ganjel batu. Maka kemudian Rasulullah membuka perutnya. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Artinya apa? Rasulullah lebih lapar daripada para sahabat. Inilah kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu sederhana, tetapi Masya Allah, ada duit tetapi bukan habis untuk keluarganya saja, tetapi untuk ngopeni umat. Itu saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah itu memang istrinya banyak, Bu. Istrinya Rasulullah itu lebih dari 4, dan itu syariat khusus untuk Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menikah lebih dari 4 itu ada maksud dan tujuan, karena ternyata yang kebanyakan dinikahi Rasulullah adalah janda. Jadi Rasulullah menikahi itu ya untuk ngopeni janda, untuk nolong mereka yang miskin, untuk juga dalam maksud dakwah, supaya dakwahnya nanti makin meluas. Itu tujuan Rasulullah menikah. Atau juga karena Allah perintahkan Rasulullah untuk menikah dengan contohnya Aisyah radhiyallahu anha, itu wahyu. Tetapi kalau kita lihat kamar-kamarnya atau rumah-rumahnya Rasulullah, istrinya Rasulullah, rumahnya istri Rasulullah itu cuma bilik, Bu.
rumahnya Rasulullah itu, rumahnya istri Rasulullah kalau dibandingkan dengan rumahnya panjenengan itu nggak ada apa-apanya. Rumahnya Rasulullah itu super sempit. Kebayang nggak? Rasulullah itu kalau sholat tahajud, ketika sujud harus menyingkirkan kakinya Aisyah. Bisa dibayangkan seberapa besar, seberapa luas kamarnya Rasulullah, yang kalau Rasulullah sholat tahajud itu harus menyingkirkan kakinya Aisyah ketika sujud. Jadi ketika mau sujud, kaki Aisyah disingkirin dulu baru bisa sujud. Nanti kalau berdiri kakinya Aisyah dikembalikan lagi. Saking sempitnya. Lah sekarang rumah kita luas, gak pernah sholat tahajud. Lucu kan? Rasulullah sholat rumahnya sempit, tahajud tiap hari, ya kan? Rekosa harus datang ngangkat-ngangkat kakinya Aisyah. Lah kita rumahnya luas malah jarang-jarang tahajud. Nah ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesederhanaan hidup. Ya. Makanya, apakah nggak boleh kaya Ustaz? Boleh. Boleh menjadi orang kaya itu boleh. Tapi syaratnya 2. Nanti dibaca. Syarat kaya boleh, orang menjadi kaya boleh, syaratnya 2. 1, syaratnya adalah surah at-takatsur. Jangan bermewah-mewahan, jangan bermegah-megahan. Apa ra isin tanggane mangan wis susah, kita rumahnya megah mewah, naiknya mobil bagus, padahal tetangganya nemplek itu makan aja susah. Rumah aja bocor karena hujan. Kita rumahnya mewah megah. Apa enggak izin kita naik mobil bagus lewat di depan orang yang sepeda motor aja nggak punya? Apa nggak malu kita? Mana rasa ewuh-pekewuhnya ini ya, Masya Allah. Jadi boleh kaya syaratnya 1, surah at-takatsur, jangan bermewah-mewahan dan jangan bermegah-megahan. Yang kedua, syaratnya adalah surah Al-Maun, jangan melupakan mereka orang-orang miskin dan jangan melupakan anak-anak yatim. Jadi 2 itu, boleh kaya syaratnya 2, jangan bermewah-mewahan, jangan bermegah-megahan, dan jangan melupakan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Berbagi dengan mereka. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini sudah ada yang nitip 1 pertanyaan ditaruh di meja. Baik, saya akan jawab pertanyaan.